Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 9 Juni 2022. Dan juga ucapan ulang tahun atau selamat hari ulang tahun untuk adik Gerard Sahala, anggota jemaat saya di Jemaat Smyrna di Manado yang saya layani, adik Gerard Sahala. Dan mungkin juga saudara-saudara yang mendengarkan pekabaran hari ini yang berhari ulang tahun hari ini, saya juga menyampaikan selamat hari ulang tahun. Renungan pagi kita untuk hari ini, sekali lagi 9 Juni 2022 dengan judul, Perintahnya Tidak Menyusahkan. Perintahnya tidak menyusahkan. Dan sebelum kita lanjutkan untuk dengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sampai di pagi ini, perlindungan-Mu boleh kami rasakan. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu di pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Kami terus bersuka cita untuk melayani, tetapi juga untuk memuliakan akan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita hari ini sekali lagi 9 Juni 2022 dengan judul Perintahnya Tidak Menyusahkan. Dan ayat firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sekali lagi 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kita harus menyerahkan diri kita kepada Kristus untuk menghidupkan suatu kehidupan penurutan kepada segenap tuntutan-tuntutannya. Segenap diri kita, segenap talenta serta kecakapan yang kita miliki adalah milik Tuhan untuk dipersembahkan kepada pelayanannya. Kalau kita menyerahkan diri kita sepenuh hati kepadanya, Kristus dengan segenap harta surga memberikan dirinya kepada kita. Kita memperoleh mutiara yang sangat mahal harganya. Ingatlah, engkau memiliki tujuan kerajaan sorga. Jalan terbuka menuju kebinasaan haruslah dihindari. Tuhan bersungguh-sungguh atas apa yang Dia katakan. Ketika Dia melarang leluhur kita untuk memakan buah dari pohon pengetahuan, ketidakpedulian mereka membuka pintu air malapetaka bagi seluruh dunia. Jika kita berjalan berlawanan dengan Tuhan, Dia akan berjalan berlawanan dengan kita. Satu-satunya jalan aman kita adalah taat pada semua persyaratannya dengan cara apapun. Semua dibuat dalam kasih dan kebijaksanaan yang tak terbatas. Orang muda harus dikendalikan oleh prinsip-prinsip yang teguh, agar mereka dapat meningkatkan kuasa yang Allah berikan kepada mereka. Namun, orang muda bergantung pada dorongan hati dan tanpa pertimbangan, tidak menghargai prinsip-prinsip. Mereka selalu ada dalam bahaya, karena mereka tidak selamanya memiliki tuntutan dan perlindungan orang tua atau wali. Mereka harus dilatih untuk memiliki rasa percaya diri dan pengendalian diri. Mereka harus diajar untuk berpikir dan bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang sempurna. Melalui kuasa kebenaranlah kita harus dikuduskan dan diangkat ke martabat sejati dari standar yang ditetapkan dalam firman. Jalan Tuhan hanya dapat dipelajari melalui ketaatan yang paling cermat pada firman-Nya. Pelajarilah firman, pelajarilah firman, pelajarilah firman. Jadi saudara, renungan pagi kita hari ini dengan judul Perintahnya Tidak Menyusahkan. Justru melanggar perintahnya menyusahkan. Sebelum kita baca kitab Keluaran pasal 20, menemukan di sana ada 10 hukum Allah. Maka kita telah menemukan di kitab Kejadian ada perintah Allah kepada Adam dan Hawa.
Dan ketika perintah itu dilanggar, hubungan mereka dengan Tuhan terputus. Terputus, mereka tidak lagi dapat bertatap muka, berbicara muka dengan muka. Tetapi oleh karena pelanggaran, mereka harus terima konsekuensi, yaitu keterpisahan dengan Allah. Ini yang disebut dengan melanggar perintah, menyusahkan. Kalau mengikuti perintahnya, tidak menyusahkan. Yang jadi masalah adalah ketika melanggar perintah Allah, sama seperti yang terjadi pada Adam dan Hawa. Ketika mereka melanggar perintah Allah. Apa perintah Allah? Perintah Allah pada waktu itu adalah ketika kamu makan buah yang dilarang ini, pasti kamu akan mati. Dan mereka seperti acuh tak acuh terhadap perintah itu. Bahkan mereka mau melawan Allah dengan melanggar perintah itu. Dan di saat itu juga, upah daripada dosa itu mereka alami. Menurut Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Pada waktu Adam dan Hawa melanggar perintah, apa yang mereka rasa terkait maut? Tidak ada. Oleh karena inisiatif mengambil maut itu, inisiatif untuk mengambil luka-luka dosa, bilur-bilur dosa, dilakukan oleh Allah sendiri. Membunuh seekor binatang dengan simbol bahwa anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, akan mati untuk kita. Jadi saudara, perintah itu tidak menyusahkan. Perintah itu diadakan. Itu adalah karakter Yesus, karakter Allah sendiri. Agar kita dapat kebahagiaan di dalam semua pengalaman hidup yang kita hadapi. Di hari ini saudara, biarlah kiranya pekabaran ini dapat menjadi berkat bagi kita. Kalau kita menuruti perintah Tuhan, itu tidak sulit. Dan itu juga tidak perlu dibayar untuk menuruti perintah Tuhan. Asal kita punya komitmen untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, maka kita akan memperoleh kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi kita akan memperolehnya dalam kerajaan sorga. Kiranya pekabaran di pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri pekabaran hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Berkatilah kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Pemberian kasih ajaib jadi bagian kami, dan biarlah kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus menyertai kami, menyertai semua pendengar renungan pagi di mana saja berada dari sekarang ini sampai Tuhan datang. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikian renungan kita untuk hari ini atau pagi ini. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.